Pemirsa Allah Perkasa Televisi Channel yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sembari menunggu donasi dari para pemirsa PTC untuk pengadaan peralatan podcast, yang nantinya kami akan mengundang tokoh rohaniawan Kristen seperti para pendeta, baik yang masih aktif maupun yang sudah emeritus, serta tokoh Kristiani terkemuka lainnya sebagai narasumber, kami akan menayangkan serial 100 tokoh di Alkitab atau 100 Profiles of the Bible. Pengantar dari host. Jethro, yang di dalam Alkitab berbahasa Inggris disebut Jethro, adalah seorang mertua yang sangat menghormati menantunya, Musa. Alkitab tidak menjelaskan secara konkret agama apa yang dianutnya, tetapi disebutkan bahwa Jethro adalah pemuka agama yang cukup disegani. Alkitab hanya menjelaskan bahwa setelah bertemu dengan Musa, mereka berdua kerap bertukar pikiran mengenai keyakinan mereka masing-masing. Yang pasti, Jethro bukanlah seorang Yahudi. Dia sangat peduli terhadap Musa, lelaki yang menikahi Zipora, putrinya, dan memberinya 2 orang cucu, Gersom dan Eliezer. Ketika dia dengan membawa istri dan kedua anaknya mengunjungi Musa yang sedang berkemah di padang gurun dalam perjalanan membawa bangsa Israel, tanda kutip, melarikan diri dari tanah Mesir. Dia mendapati Musa bekerja seorang diri memimpin bangsa itu. Dia melihat sendiri betapa Musa sangat kelelahan mengaturnya. Prihatin dengan cara kerja menantunya itu, Jethro kemudian memberi saran manajerial kepada Musa, mengajarinya cara memimpin, membuat sistem dan struktur organisasi, serta mengelola teamwork yang efektif. Dan Musa menerima saran itu serta mengaplikasikannya. Setelah itu, Jethro pulang ke negerinya. Mari kita lanjutkan dengan kutipan yang saya ambil dari buku The Student Bible yang sudah selesai saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Hari ini kita memasuki tayangan ke-13 dari 100 tokoh di Alkitab dengan tokoh Jethro. Jethro, nasihat dari mertua. Seorang suami yang baru dapat mengharapkan satu hal dari mertuanya, yaitu nasihat. Akhirnya dia menikahi seorang perempuan yang sangat disayangi mertuanya sejak lahir. Dan mertuanya lebih tua dan lebih berpengalaman ketimbang dia. Di bawah kondisi-kondisi seperti itu, berbagai nasihat tidak bisa dihindarkan. Setelah Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, mertuanya Jethro membawa istri dan anak Musa untuk bergabung dengan bangsa Israel. Orang tua itu tinggal untuk sementara dalam rangka suatu kunjungan dan mengamati Musa bekerja. Dengan cepat ia melihat bahwa volume pekerjaan telah membuat Musa kewalahan. Jethro memberi saran agar Musa menunjuk wakilnya untuk mengatasi permasalahan itu, menyisakan kasus-kasus yang lebih sulit untuk dirinya sendiri. Musa melihat ini adalah saran yang baik, dan ia segera melakukannya. Musa sangat terkesan dan menghormati orang tuanya. Dan dengan alasan yang bagus pula, Jethro menampungnya ketika dia menyelamatkan diri setelah membunuh seorang Mesir. Dan sebagai tambahan untuk memperbolehkan Musa menikahi putrinya, Jethro memberinya sebuah pekerjaan. Dia tinggal dan bekerja selama 40 tahun sebelum Allah memanggil Musa kembali kepada bangsanya. Jethro kemudian menjadi seorang tanda kutip imam di Midian. Kita tidak tahu persisnya seberapa banyak pengetahuan Jethro tentang Allah yang sesungguhnya sebelum Musa datang. Kaum Midian, keturunan Abraham, mungkin mengingat tanda kutip Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Tentu saja, Jethro dan Musa sering berbicara mengenai keyakinan mereka. Setelah kepergian massal, ketika Musa memberitahu Jethro bagaimana Allah membebaskan para budak dari Firaun,
Yitro mengakui bahwa Allahnya Musa adalah Allah terbesar dari semua Allah lainnya. Meskipun demikian, Yitro tidak turut menyertai bangsa Israel dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Dia pulang ke rumahnya. Orang percaya pada Tuhan tetap terpisah dari orang-orang pilihan Tuhan. Life question. Dapatkah Anda mengingat suatu nasihat yang terbukti sangat menolong Anda? Apa itu? Dan mengapa begitu bermanfaat? Tuliskan jawaban Anda pada kolom komentar untuk kita diskusikan. Shalom. Sampai jumpa di episode ke-14 dengan tokoh Miriam.